Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ayo kembali lagi di channel Toyo Aquatic. Di video kali ini aku tidak mancing nih, Lur. Aku mau cerita-cerita saja, tapi cerita ini cerita soal mancing. Dan kebetulan cerita mancing ini itu dari video kemarin yang aku upload ya. Soal ikan yang aku dapat mancing itu hilang tanpa jejak seperti itu. Nah, itu bagiku tuh termasuk janggal sih. Ternyata itu nggak sampai situ saja, seluruh ya. Dari setelah aku mancing ini, aku itu langsung pulang, so. Kemudian setelah aku pulang sampai rumah, itu aku mengalami banyak kejadian. Aku inget banget. Jadi waktu itu hari Jumat, aku libur kerja ya. Harusnya sih aku berangkat waktu itu, karena motorku mogok. Mau nggak mau aku harus servis dulu gitu ya, Lur. Nah, setelah servis selesai gitu, kemudian nggak lama sholat Jumat. Nah, setelah sholat Jumat, tiba-tiba ada keinginan, wah kayaknya aku pengen mancing nih di salah satu sungai ya. Sungainya masih dekat daerahku gitu loh. Sungai ini memang terbilang ya lumayan angker. Singkat cerita, aku langsung berangkat mancing. Sebenarnya berangkat mancing ini bukan tujuan utama ya, Lur. Tujuan utamanya itu aku nyari rumput buat ternak aku di rumah, yaitu karena aku ada beberapa peliharaan ternak ya. Ada 4 ekor kambing seperti itu. Karena aku juga sudah lama nggak mancing gitu ya, Lur. Sekalian juga bikin konten kan. Karena aku juga jarang banget upload video. Tapi ini sekali aku upload, ini aku mengalami kejadian. Di kejadian itu sih sebenarnya mungkin ya, karena aku sendiri pun mikirnya ya sudah nggak, ya udahlah. Mungkin ikan ini masuk kemana yang aku sendiri nggak ngelihat kayak gitu ya, Lur ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Cuma setelah ikan itu hilang, aku cari. Ya buat temen-temen yang belum ini, nanti bisa nyambung ke videonya tuh yang aku upload kemarin ya. Nah, kita kembali lagi nih ke cerita. Aku cari ikannya tuh nggak ada. Itu nggak ada kelihatan lubang atau apa. Kalau memang ikan itu bergerak, kemungkinan besar itu aku ngelihat kayak gitu, Lur, bergerak terus kembali ke air ya. Karena waktu kemarin itu kan sampai saat ini juga masih musim kemarau, jadi sungainya tuh kering. Jarak antara di mana ikan itu jatuh sama kubangan genangan air itu lumayan agak jauh ya. Kalau memang ikan itu menuju air kembali, itu ada gerakan kayak gitu kan. Tapi itu tuh nggak ada sama sekali. Terus aku juga berusaha nyari, nggak ketemu juga. Sampai aku caput-caputin rumput ya, di video ada gitu. Nah, tiba-tiba gitu ya, Lur, aku merinding ya, karena ingat kalau tempat itu juga memang tempat ya lumayan angker seperti itu. Aku sendiri pun dari kecil gitu ya, sangat sensitif sama hal-hal yang seperti ini. Karena di perasaanku udah nggak enak, aku nggak terusin, Lur. Aku nggak terusin mancing. Aku berhenti sampai situ. Kemudian aku nerusin cari rumput. Nah, habis cari rumput, dapat, kemudian aku pulang, Lur.
Ya di situ masih normal lur. Jadi aku pulang terus nunggu keringat ini dulu kan, kering gitu, habis itu langsung mandi loh. Mandi, makan ya, bercengkrama sama keluarga kayak gitu, normal saja. Terus datang waktu istirahat malam hari, kemudian aku tidur. Ya waktu itu karena aku capek, aku tuh tidur nggak di kamar loh. Jadi aku biasanya kalau ini kan tidur sama anak yang pertama nih di depan akuarium ya. Aku tidur di depan akuarium setelah makan gitu, cerita-cerita, HP-an ya, scroll-scroll seperti itu. Kemudian ya lelap. Nah, ini nih lur ceritanya. Ini kalian mau nggak percaya nggak apa-apa, mau percaya silahkan seperti itu. Tapi ini aku hanya ingin cerita saja ya yang aku alami ini. Aku terbangun lur sekitar jam 3. Berarti sudah masuk di hari Sabtu ya. Nah, di jam 3 itu aku terbangun ya. Namanya orang bangun kan setengah sadar ya. Setengah sadar, aku tuh ngelihat ada sosok kuntilanak. Nah, sosoknya itu tuh aku ceritain begini. Nah, tempat tidurku tuh ada di depan akuarium. Ya, yang saat itu aku tidur sama anakku tuh. Nah, di depan akuarium itu ada kursi. Satu set kursi kayu ya yang seperti ini yang kayak aku duduk ini. Nah, di depan satu set kursi kayu itu ada jendela dan pintu utama rumah. Jadi saat aku tidur, aku memang bangun lur. Jadi bangun dalam keadaan masih duduk kayak gitu. Aku melihat sosok itu ada di dekat jendela. Sosok itu ngeliatin aku tuh. Tapi dia nggak langsung pergi, dia cuma ngeliatin aku nih, aku cerita merinding. Dia nggak langsung pergi, ngeliatin aku sekitar beberapa detik kayak gitu. Aku juga ngerasanya itu ya gimana ya, mungkin kalau secara psikologi entah itu aku halusinasi atau apa ya, mungkin seperti itu. Tapi yang aku alami ya kayak gitu, aku ngeliat sesuatu itu gitu loh. Terus aku baca-baca doa ya sebisaku. Kemudian langsung pergi. Dia perginya tuh terbang. Seperti dia nggak ada bobot. Dia nggak ada bobot apa-apa. Dia sangat ringan gitu langsung. Bes. Kayak kain-kain yang tipis kayak gitu. Warnanya putih. Transparan. Jadi bentuknya tuh transparan. Dia emang bentukannya kuntilanak. Nggak terlalu besar. Sama orang ya sama, hampir sama, nggak tinggi juga, tapi dia transparan. Kalau aku ngelihat di belakangnya itu kan jendela, nah jendela itu masih kelihatan. Dia pergi. Nah habis itu dia pergi, aku wah ini apa ya, apa aku mimpi. Tapi memang keadaannya aku tuh lagi bangun tidur gitu ya. Terus habis itu aku nggak lanjutin bangun jalan gitu, nggak, langsung aku coba tidur lagi. Nggak pengen mikirin juga karena wah saat itu juga aku ngantuk. Tapi memang lagi nggak kepikiran hal-hal aneh yang aku alami waktu mancing ya. Saat itu aku alami janggal terus nggak enak, ya udah aku pulang kayak gitu aja sih Lur. Oke, singkat cerita itu berlalu Lur. Nah kebetulan sekali kan sungai itu memang deket sama sawah bapak aku Lur. Karena musim kemarau, jadi ini bapakku tuh nanam jagung ya. Umur jagungnya ya udah
lumayan, tumbuhnya juga udah tinggi sekitar 1 meter begitu. Karena sudah dipupuk, itu kan perlu disiram karena sudah lama banget nggak turun hujan. Ya mau nggak mau, karena kalau pagi itu air kan digunakan untuk apa namanya keperluan rumah tangga kayak gitu ya. Karena ada beberapa genangan air yang itu diambil untuk disalurkan melalui selang untuk kebutuhan rumah kayak gitu ya lur. Nah jadi itu aku harus malam hari. Nah malam hari aku niatnya tuh ngelep. Kalau di sini namanya ngelep gitu. Nyiramin tanaman. Ya selang itu sih punya orang, tapi memang izin ya. Izin sama orangnya. Oke, dibolehin. Nah, jadi itu malam itu langsung berangkat. Itu di hari Selasa. Jadi berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Di hari Selasa. Di hari Selasa aku ngelep pergi sama bapakku, cuma 2 orang aja ya. Bapakku pakai senter ya yang cerah, lampunya gitu terang. Aku cuma bawa lampu dari HP gitu loh. Nah ini kan dari posisi aku ambil selangnya itu mau nyambungin selang ke tempat sawah ini kan ada jaraknya gitu. Aku harus jalan kaki dulu sekitar 20 meteran lah. Bapakku standby itu di tengah sawah karena nunggu air mengalir. Begitu air mengalir kan bapakku langsung guyurin gitu ya, satu persatu di setiap batang pohon jagungnya. Nah aku yang nyari itu salurannya. Nah saat aku sudah masukin selang ini ke pipa PVC paralon ya, aku dengar gitu. Itu malam-malam ya, aku dengar ada suara orang seperti sedang mencari kayu bakar. Ya aku sempat mikir sebentar gitu ya, karena itu suara ya, nggak ada wujud. Itu aku suara karena gelap kan, keadaannya juga gelap. Lampu senter HP gue ya nggak nyampe kan buat ngarah ke suaranya itu. Itu suara seperti orang yang lagi motong kayu ya, pakai apa sih, parang gitu ya. Suaranya kayak gini, cok cok krek brah. Nah, jadi itu ya kalau yang aku tangkap ya, suara itu kayak suara pelepah pohon kelapa gitu. Namanya blukang kalau di tempat kulur. Jadi kayak orang apa ya, matahin pelepah itu, kayak matahin blukang itu loh. Nah, aku coba apa ya, berpikir secara logika. Atau itu mungkin pelepah yang sudah kering kan dari pohon itu kan biasanya jatuh, cuma suaranya nggak seperti itu gitu ya. Kalau pelepah jatuh tuh biasanya suaranya hanya 1 kali, bloh gitu kan. Suara pelepah lepas dari pohonnya itu kan kayak gitu, yang sering aku dengar kan. Aku juga sering ngelihat kalau pelepah lepas kayak gitu, bloh krosak gitu kan. Kalau ini enggak, ini kayak pelepah yang sudah di apa namanya, sudah di tanah gitu, yang sudah jatuh di tanah itu dipotong. Jelas sekali suara itu suara potongan. Cok cok glembre. Nah udah, aku habis itu aku langsung pergi ke apa namanya, ke sawah itu ya, bapakku. Setelah bapakku selesai gitu kan, semuanya selesai aku tungguin itu, berarti aku di sawah itu hampir 2 jam lebih, 2 jam lebih. Sambil jalan atau aku ceritain gitu ke papa. Aku ngalamin gini.
Wah kayaknya ya medi gitu ya, namanya medi. Wah udah tuh aku nggak lalu ini sampai rumah. Aku kan punya keluarga, anakku dua, yang satu kecil itu umurnya hampir 2 tahun. Nah mungkin kesalahanku gini ya, begitu aku pulang gitu tuh aku langsung bercengkrama gitu sama anakku itu, karena keadaannya saat itu anakku tuh belum tidur, masih main. Ya kalau orang tua sini itu kan kalau habis bepergian gitu usahakan ya wudhu dulu gitu kan, bepergian yang di tempat-tempat yang itu, apalagi itu kan gelap di sawah gitu ya. Nah itu aku langsung main sama anakku itu ya, sampai anakku tertidur dan aku juga lupa kalau aku tuh belum ini ya, belum bebersih gitulah. Karena ya keadaan itu memang lagi nggak kotor-kotoran, karena aku juga pakai sepatu boot, pakai celana panjang lengan panjang di hari Rabunya. Anakku tuh mulai rewel, dan rewelnya tuh ya gampang banget nangis kayak gitu. Jadi setiap berkeinginan itu pengennya keluar kayak gitu ya, keluar motoran gitu ya. Kalau keluar rumah dia anteng gitu lur, anteng gitu kan. Kadang-kadang memang kalau keluar rumah aku tak ajakin jalan lah keliling komplek aja gitu ya, lingkungan rumah gitu. Habis itu tak bawa pulang dia nangis lagi kayak gitu lur. Ya aku sama istri tuh mikir gini, ya mikirnya secara logika nggak ke arah situ. Oh ini mungkin anak giginya lagi dalam usia pertumbuhan kan, mungkin giginya lagi mau tumbuh gitu, gatel, jadi dia tuh di gusinya gatel, sakit itu kan wajar kalau rewel gitu. Dia juga masih balita, belum bisa berbahasa jelas gitu kan, belum bisa ngasih tahu lah kalau aku nih sedang ngalamin ini gitu ya. Nah oke, dengan cara-cara ini ya anakku itu anteng terus tidur gitu. Tapi besoknya kayak gitu lagi, sampai ya aku ngerasa aneh gitu ya, kemudian ya sudah ya, coba aku sama istri tanyakan ke orang yang bisa kayak gitu ya, Ustadz gitu ya, aku tanya. Nah kebetulan ini karena Ustadz ini kan juga aku kenal, karena kejadian kayak gini yang anak nangis ini aku pernah alami juga gitu. Karena ya aku tuh dari kecil gampang banget dikindilin kayak gitu, nggak tahu apalah, kalau aku baca-baca itu katanya tulang wangi kayak gitu ya. Nah aku pernah waktu itu sebelum kejadian ini aku juga dikintilin kayak gitu, sosok Kunti juga. Nah dan seketika aku itu ya anak udah nggak nangis-nangis lagi loh. Wah aku mikir, wah mau kayak kejadian waktu lalu gitu ya. Jadi aku ke Pak Ustadz lagi tuh. Aku belum cerita gitu ya sama Ustadznya udah langsung bilang gitu ya, ini udah di rumahnya Pak Ustadz. Belum aku cerita ke Pak Ustadznya sudah tanya duluan, Mas emang jenengan pergi kemana saja kayak. Wah, lah kok tanyanya gitu kan. Iya ini anak di rumah udah banyak yang gangguin gitu. Wah gitu ya, sebenarnya maksudku mau nanyain ini Pak Ustadz gitu kan. Pak Ustadz ya udah kayak gini Mas, lain kali hati-hati Mas, maksudnya ingat-ingat kalau habis bepergian di tempat-tempat yang ini ya wudhu dulu gitu. Iya memang saat itu aku ya nggak inget gitu ya. Ya setelah itu ya dikasih kayak air putih gitu. Ya anakku berhenti nangis dulu, alhamdulillah ya.
atas pertolongan Allah melalui ya, Pak Ustadz gitu kan. Dan terus aku kan agak penasaran gitu, aku cerita. Memang sosok apa saja sih ya Pak Ustadz gitu kan. Pak Ustadz ya jawab. Itu ada kayak kakek, nenek, ada terus kemudian anak-anak kecil. Ini yang ngusil itu yang sosok Kunti gitu. Wah, karena Pak Ustadz ngomong begitu ya aku langsung respon. Wah, iya. Waktu itu aku habis pergi mancing malamnya, memang pas bangun tidur itu ada satu sosok di pojokan rumah dekat jendela gitu. Nah, itu udah dat, karena aku nggak ada kemampuan untuk ini itu kan, ya kalau bisa udahlah jangan ini dibilangin gitu ya, biar jangan di rumah gitu ganggu-ganggu ini orang-orang rumah gitu ya. Kalau aku sendiri sih memang ya dari aku kecil sampai pas itu ya sering ngeliat hal-hal kayak gitu, genderuwo gitu. Nanti di lain waktu aku ceritain soal yang kayak ngeliat-ngeliat ini ya. Nah, oke, jadi aku udah ini nih ketemu Pak Ustadz, sama ketemu Pak Ustadz, terus aku pulang tuh istriku bilang ya kan, ya istriku negur gitu ya, ya makanya kalau ini lain kali lebih diingat-ingat lagi. Oke, jadi seperti itu lor ceritanya lor. Jadi dampak dari aku mancing yang ikanku lepas itu ternyata sampai efeknya ke anakku gitu loh. Untuk sementara ini aku belum bisa pergi mancing ya. Aku ngerawatin dulu ikan-ikanku yang ada di rumah ini, mau nguras-nguras seperti itu. Oke, jadi ceritanya seperti itu tadi ya. Nah, dari cerita ini aku punya kesimpulan sendiri gitu. Dari apa yang Pak Ustadz jelasin mengenai sosok-sosok yang ada gitu ya, ikut ke rumah. Itu kan, nih sebelumnya ini, lokasi mancing yang aku jatuh ikannya itu hilang. Sama malam hari aku nemenin bapak, suara suara orang matahin kayu itu lokasinya sama, suaranya datang dari lokasi di mana aku mancing gitu. Karena saat itu malam hari, jadi kan aku gak bisa secara jelas gitu, cuma suaranya begitu jelas dari arah situ, dari arah dimana aku mancing di situ pas siang hari di hari Jumat kayak gitu. Nah di situ dulunya itu kan memang pertemuan dua sungai gitu loh. Nah di situ pernah ada kejadian orang meninggal di situ. Sampai di situ dinamakan Sungai Taslim gitu. Jadi di situ dulu ada curugnya, Curug Taslim. Curug itu hilang saat banjir bandang di tahun lalu. Gitu di 2023 kalau nggak salah, atau 2022 ya. Nah, sekitar itu. Itu hilang dari rata. Tapi pertemuan dua sungai itu masih gitu loh. Nah, si sosok kakek-kakek ini mungkin beliau gitu ya, Mbah Taslim gitu. Terus kalau Kuntinya ya nggak tahu ya, karena mungkin di situ juga banyak penghuni gitu sih. Tapi ya sudah, alhamdulillah. Jadi semua kejadian ini sudah ada titik terang dan penyelesaian gitu lor. Kedepannya aku harus bisa lebih eling-eling lagi ya. Eling lan waspada kayak gitulah. Oke, jadi seperti itu lor ya. Ini buat temen-temen nih, kalau memang suka ya aku cerita-cerita kayak gini, oke bolehlah di lain waktu komen saja, di lain waktu aku bakal ceritain lagi, karena aku punya beberapa pengalaman yang memang di luar akal logika gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, dari kecil itu aku seperti itu yang aku alami gitu loh. Ya oke, terima kasih telah menonton video ini lur. Jangan lupa like ya, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya lur.